Hasil Chandra dalam pengujian di Sepang dan Buriram sebenarnya belum begitu greget. Pembalap rookie asal Thailand itu masih tertinggal di papan bawah dalam setiap hari tes. Masih banyak hal-hal yang harus dipelajari Chandra dalam memahami motor Honda RC213V di kelas MotoGP. Meski begitu, dia tidak patah semangat. Chandra seakan tahu bahwa Honda sedang berada di titik nadir akibat keterpurukan mesin mereka yang terlihat paling tertinggal di grid. Jadi dia tidak terkejut kalau hasilnya akan lebih kalah dari dua pesaing rookie, Fermin Aldigar dan Ai Ogura. Chandra pun lebih memilih untuk melihat dari sudut pandangnya sebagai seorang rookie dan permesinan motor. Menurutnya, motor Honda jauh lebih stabil setelah tes Buriram pekan lalu. Chandra tidak mau terlalu terpaku dengan masalah motor, karena bukan dia yang berperan untuk menilai pengembangan RC213V. Perannya adalah tampil semaksimal mungkin dengan perangkat yang sudah disediakan para kru. Untuk itu, satu masalah yang masih tertinggal di sisinya adalah kekuatan mental. Chandra akan tampil perdana di kelas MotoGP di hadapan publiknya sendiri di MotoGP Thailand 2025, 28 Februari hingga 2 Maret nanti di sirkuit Buriram. Fokus Chandra sekarang adalah terus berlatih dan mempersiapkan diri dari segi fisik dan mental jelang hari H seri perdana bergulir. Manajemen KTM sedang mengalami masa-masa transisi setelah dilepasnya beberapa mantan orang Ducati. Fabiano Sterlacini hingga Francesco Guidotti telah mengakhiri tugasnya di pabrikan Austria itu. KTM mempercayakan pengembangan teknis motor RC16 mereka pada dua insinyur Jerman Kurt Trapp dan Wolfgang Valber. Mereka berdua dipercaya mengerjakan bagian sasis dan mesin. Kemudian, posisi Guidotti juga digantikan Aki Ajo, manajer asal Finlandia. Ketika dianggap menghentikan sistem perekrutan mantan orang Italia, dalam hal ini ex-Ducati, Pete Bierer selaku direktur tim KTM menyanggahnya. Bierer menegaskan bahwa perubahan itu semuanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tim. Akhir tahun lalu, rumor kebangkrutan KTM menyebar setelah mereka mengalami krisis finansial. Bierer sedikit mengungkap alasan mengganti sosok-sosok penting dari ex-Ducati karena adanya beberapa kebutuhan untuk berubah setelah RC16 dirasa stagnan. Musim lalu, mereka tak berhasil memenangi seri apapun. Meski dua pentolan ex-Ducati sudah lengser, bukan berarti KTM tidak mengadopsi ilmu-ilmu positif dari Ducati. Bierer membocorkan satu kunci tersembunyi Ducati yang membuat mereka bisa berkembang pesat sampai jadi tim terbaik di MotoGP sekarang. Hal itu adalah persoalan yang sepele, terkait dengan tempat tinggal para kru Ducati yang selalu dijaga dan dijamin berada di area dekat dengan pabrik utama. Adaptasi Viñales di tim baru KTM Tech3 menemui beberapa kendala setelah menjalani rangkaian tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang dan Buriram. Ini adalah pertama kalinya rider berjuluk Top Gun itu akan menjadikan KTM RC16 sebagai senjata utama untuk mengarungi kompetisi kelas para raja. Sebelumnya, Viñales merupakan mantan rider Yamaha dan Aprilia. Menguji motor RC16 tidak semudah yang dibayangkan. Motor pabrikan Austria itu punya keunggulan di tikungan, tetapi Viñales masih berusaha mencari cara untuk memaksimalkan. Viñales paham bahwa kesannya selama pengujian tidak bisa jadi pegangan untuk mengarungi musim yang akan sangat padat dan kompetitif. Dia butuh lebih banyak berlatih dan menyesuaikan gaya berkendaranya. Postur tubuh Viñales adalah 171 cm, sama dengan bocah ajaib KTM Red Bull Pedro Acosta. Sejauh ini, Acosta cukup mahir mengendalikan RC16 selama musim debutnya tahun lalu. Malah melangkahi pencapaian seniornya Brad Binder. Bobot tubuh dan tinggi badan akan sangat mempengaruhi kepiawaian Viñales menaklukkan RC16 yang tes ridernya mengacu pada sosok Dani Pedrosa, pembalap berjuluk The Little Spaniard dengan tinggi 158 cm. Viñales juga merasa terbantu dengan kekeluargaan KTM yang terus memberinya tips tentang cara menaklukkan motor pabrikan Austria itu. Dia hanya butuh waktu untuk mempelajari dan sama sekali tidak kehilangan percaya diri meski mengalami beberapa kesulitan. Ducati ketiban berkah berkat Marc Marquez ada di garasinya jelang gelaran MotoGP 2025 dan menghadirkan sponsor baru.
Marc Marquez sudah identik dengan minuman energi Red Bull sepanjang karirnya di kelas Premier MotoGP, bahkan sejak bersama Honda. Namun karena hijrah ke Ducati Lenovo yang punya sponsor resmi Monster Energy, Marquez berpisah dengan Red Bull. Mengutip laporan Motosan, Marquez membawa minuman merek lain yang akan jadi sponsor baru tim balap asal Italia tersebut. Minuman tersebut ialah Estrella Galicia dari Spanyol yang sudah membersamai Marquez dan juga sang adik Alex Marquez. Sponsor baru tersebut telah dikonfirmasi oleh Ducati sejak presentasi tim baru pada bulan Januari 2025 lalu. Tepatnya dalam momen ketika Marquez menunjukkan helm yang akan ia kenakan untuk musim 2025. Logo minuman Estrella Galicia sangat terlihat di bagian depan helmnya di atas pelindung. Secara resmi diumumkan bahwa Estrella Galicia, merek bir non-alkohol Spanyol, mengumumkan perjanjian dengan pabrik Borgo Panigale. Dalam pernyataan resmi, Mauro Grasili, direktur olahraga Ducati Corse, mengatakan bahwa tim yang identik dengan warna merah itu menyambut sponsor baru. Tanpa embel-embel Red Bull, kekasih Gemma Pinto masih menyala dengan merek lain bersama pabrikan Ducati. Kebahagiaan mewarnai suasana Ducati Lenovo saat ini yang diharapkan jadi sinyal apik bagi duet Marquez Bagnaia. Terlebih, pekan depan sudah mendekati agenda balapan perdana keduanya di MotoGP 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Ai Ogura telah menunjukkan performa yang kuat dalam tes MotoGP sejauh ini. Juara Moto2 2024 tersebut menyelesaikan uji coba terakhir sebelum dimulainya musim ini di posisi P11. Ia menjadi rookie terbaik, hanya terpaut 0,781 detik dari posisi terdepan. Ogura mengakui bahwa lompatan dari Moto2 ke MotoGP lebih mudah baginya daripada yang diperkirakan. Hal itu berbeda ketika Ogura pindah dari Moto3 ke Moto2. Rider Jepang itu menyelesaikan 2 tahun penuh di kelas terendah, di mana dia finish di posisi ketiga klasemen pada 2020 dan dipromosikan ke kejuaraan dunia Moto2. Pembalap tersebut berhasil mencatatkan waktu dengan baik di kategori menengah, tetapi ia merasa sulit untuk beralih ke Kalex pada awalnya. Karena dengan motor Moto2, Ogura merasa kesulitan menikung karena Moto2 memiliki ban yang lebih lebar dari Moto3, sehingga dirinya kesulitan untuk memiringkan motor ke tikungan. Sementara itu, lompatan perbedaan dari Moto2 ke MotoGP lebih kecil, sehingga Ogura tampil bagus pada tes di Barcelona, Sepang, dan Buriram. Lap time-nya bahkan hanya 0,8 detik lebih lambat dari pembalap tercepat pada tes terakhir di Thailand. Dengan demikian, sang rookie berhasil masuk ke dalam 10 besar dan sejauh ini menjadi debutan terbaik.